sekaligus membuka acara secara resmi. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Bajari Syam MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya wa la rasulah ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, menjadi sangat penting pertemuan kita malam ini mengawali serangkaian kegiatan kita di tahun 2021. Karena itu saya ingin ucapkan terima kasih secara khusus pada Kepala Kantor Kementerian Agama Kepala Padang yang telah melakukan sebuah inisiasi gagasan besar menyamakan persepsi dan pandangan kita di Kementerian Agama ini. Kementerian Agama baru, semangat baru di Kementerian Agama, itu tagline yang dibuat oleh Menteri Agama baru, Pak Kiai Haji Yakut Fadil Gumus. Ibu bapak saudara sekalian, sebelum beliau jadi menteri memang sering melakukan dialog-dialog dengan aparatur Kementerian Agama terhadap persoalan-persoalan besar di kementerian kita. Karena itu saya minta semua mencermati dengan sungguh-sungguh sambutan Menteri Agama kita pada saat hari yang berbakti. Itulah sebenarnya esensi yang ingin digelurakan di Kementerian Agama saat ini. Tidak terlalu panjang, tetapi mengandung nilai yang sangat tinggi. Bukan hanya sekedar filosofi, tetapi ini memang betul-betul terjadi realistis di Kementerian Agama. Menteri Agama dalam sambutannya ini sepanjang yang saya tahu, yang saya simpulkan hanya ada 3 sebenarnya. Bagaimana ke depan ini dapat kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, beliau mengamanatkan dan membawa Kementerian Agama baru ini dalam satu hal, perbaikan tata kelola birokrasi. Ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan. Apa yang harus diperbaiki di sistem birokrasi kita? Karena ini sudah jelas. Tapi saya melihat yang dimaksud dengan perbaikan tata kelola birokrasi di Kementerian Agama ini adalah, yang pertama adalah perbaikan mindset pegawai Kementerian Agama. Mari kita ubah pikiran kita di Kementerian Agama. Kita bukan elitis di Republik ini. Daripada hakikatnya ketika kita masuk ke Kementerian Agama, menjadi pegawai Kementerian Agama, pada kategori kita menjadi, saya ingin katakan, sesungguhnya kita adalah pembantu. Pikiran kita terjadi bahwa kita ini adalah pelayan. Kita ini pembantu umat yang ingin mendapatkan pelayanan di Kementerian Agama. Para kami itu sebenarnya adalah pembantu umat yang membutuhkan Kementerian Agama. Dengan demikian maka kita harus melayani, tidak lagi dilayani. Syakur qawmin khadim, memimpin sebuah kaum, pegawai sebuah institusi, pada hakikatnya dia adalah pembantu, dia adalah pelayan. Karena itu tidak boleh kita marah ketika ada orang minta pelayanan kita di saat jam-jam istirahat, di saat-saat itu. Karena itu hari Sabtu dan Minggu itu tidak ada alasan untuk tidak melakukan pemberian pelayanan. Kenapa? Karena
kita masuk ke Kementerian Agama adalah atas dasar keinginan kita sendiri. Tidak ada satupun di antara kita yang dipaksa untuk menjadi pegawai Kementerian Agama. Kita berusaha bersusah payah untuk menjadi pegawai Kementerian Agama. Jadilah orang yang bertanggung jawab terhadap pilihannya. Berikan layanan itu dengan sempurna. Karena ini pilihan hidup kita. Saya ingin katakan sebagai bagian daripada analog yang sederhana. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan bagi seorang untuk memeluk suatu agama. Tetapi kalau dia sudah menentukan pilihan agama, maka dia harus melaksanakan semua kewajibannya. Dalam bahasa kasarnya, tidak ada paksaan bagi seorang untuk menjadi muslim. Tidak ada. Tapi kalau sudah menjadi Islam, maka dia harus sholat, dia harus zakat, dia harus puasa, dia harus haji. Semua kewajiban. Kalau kita tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa, jangan ribut-ribut. Keluar saja dari Islam. Anda tidak perlu lagi sholat, karena sholat itu hanya kewajiban Islam. Begitupun pegawai Kementerian Agama. Kalau mengeluh dan meminta pelayanan hari Sabtu, kementerian tidak akan meminta saudara menjadi pegawai. Mundur sekarang bikin surat pernyataan kementerian. Besok catatan lagi kementerian itu. Tidak perlu. Ini fitrah kita. Ini biasa. Kita tidak pernah diminta menjadi pegawai Kementerian Agama. Kita yang mau. Kita berikan pelayanan, laksanakan tugas dan tanggung jawab. Kalau tidak mau terikat dengan itu, mengundurkan diri. Selesai. Tidak ada kewajiban bagi saudara untuk memberikan pelayanan. Nah, mindset ini yang harus dirubah dari sistem tata birokrasi kita. Berbeda. Yang kedua, ada perbaikan ini bukan hanya sekedar perbaikan mindset, tetapi perbaikan standar pelayanan yang terus-menerus kita lakukan baru. Jangan melakukan pekerjaan, memberikan layanan seperti yang 20-30 tahun yang lalu pelayanan itu diberikan pada kita. Padahal negara sudah berbeda. Gunakan IT misalnya. Dalam waktu sekarang sudah ada siwa, pernikahan sudah SIM-kah. Gunakan IT. Dengan demikian maka sistem layanan ini harus tetap diperbaharui terus-menerus. Rangsang ini kita untuk melakukan sebuah inovasi, kreasi baru dalam memberikan layanan. Karena pada tingkatnya inovasi itulah arti dari sebuah kehidupan. Rubah pola pikir, rubah cara sistem layanan kita. Rubah. Siapa yang berubah? Disadari, tidak perlu nunggu dari pusat, tapi perubahan yang paling tepat itu adalah datang dari diri sendiri. Saya kemarin katakan di Serpong BIC itu, terlalu banyak kementerian ini diisi oleh orang-orang yang menjadi pekerja. Sedikit sekali kementerian ini diisi oleh orang-orang pemikir. Sehingga sulit lahir sebuah inovasi baru. Karena inovasi itu lahir pada tingkatnya bukan dari pekerja, tapi dari pemikir. Saya mengajak kawan-kawan semua, mari isi kementerian ini bukan hanya sekedar bekerja, tapi juga berpikir. Kalau sistem kerja yang kita lakukan ini dirasa ada perubahan baik. Perubahan itu
itulah sebuah keniscayaan. Saudara-saudara pernah mengkaji, saya ingat betul ketika di Al-Azhar itu para mufti Al-Azhar berkumpul lalu membuat sebuah kesimpulan bahwa tafsir Munir karya Syekh Nawawi Al-Albani ini disebut-sebut sebagai tafsir yang lebih hebat daripada Tanwirul Nikbas An Ibnu Abbas. Lebih hebat daripada tafsir Ibnu Abbas, lebih hebat daripada tafsir-tafsir yang lain, tafsir Syuuti, semua. Saya tidak habis pikir kenapa itu bisa terjadi. Tapi kalau kita lihat mukaddimahnya Syekh Nawawi dalam Al-Munir itu sederhana. Laisa amalun bihi mazid, lakin likulli zamanin taddi. Andai saja saya masih hidup mungkin dia akan berkata, kalau kita tulis di mukaddimah, laisa amalun bihi mazid, tidak, tafsir saya ini tidak lebih hebat, tidak lebih prestisius dibandingkan dengan mufassir-mufassir. Tidak lebih baik daripada tafsir-tafsir terdahulu. Kenapa kok Al-Munir ini disebut lebih baik dari tafsir? Karena Munir itu ada perbedaan penulisan, perbedaan penafsiran dari harf per harf setiap kata yang oleh mufassir yang dulu hanya bersifat maudhu'i, ini bersifat kalimat per kalimat, perubahan perbedaan. Perubahan itulah keniscayaan. Karena itu kata Syekh Nawawi, lakin likulli zamanin taddi, tapi setiap waktu itu pastinya membutuhkan inovasi, membutuhkan perubahan. Gimana saudara-saudara memberikan pelayanan dari kepala madrasah masih memiliki gaya kepemimpinan seperti kepala madrasah di tahun 70-an? Bagaimana mungkin? Bagaimana kepala KUA masih harus ngoyo seperti kepala KUA yang tahun 80? Tidak bisa. Sistem pelayanan ini harus terus ada perubahan sesuai dengan zaman, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia. Nah ini Ustaz, dulu pohon di madrasah ditempel di dinding sekolah, harus perkembangan mutasi siswa. Sekarang tidak perlu itu. Anda gunakan IT laser buat seperti itu. Itu adalah upaya perubahan yang harus dilakukan. Baik. Sehingga pelayanan yang diberikan begitu sangat. Dulu buku-buku rapot itu dengan gambaran teks. Apa seperti itu? Bagaimana semua anak, semua wali-wali itu bisa menerima laporan perkembangan siswa, rapot siswa? Cukup dengan membuka gadget, dia lihat perkembangan anak. Saya panggil saya sekarang ketemu kebiasaan itu. Kalau baca kitab, maksud kami itu tidak bawa kitabnya lagi, Mas Nur. Bawanya handphone gadget dibaca. Gimana? Masih kepala kamu masih belum ada apa-apa. Jangan ada kepala kamu ditanya, berapa jumlah tanah wakaf di KUA Bapak? Oh iya, nanti saya balik lagi ke kantor. Saya dulu diskusi. Gadget kita ini bisa digunakan untuk apa sih? Grup. Itu adalah bagian daripada Grup kantor. Jadi yang dimaksud dengan perbaikan tata kelola birokrasi ini semata-mata sesungguhnya adalah untuk memberikan optimalisasi peningkatan layanan bagi kemudian dahulu. Caranya dua mindset bahwa ini memang pelayan yang harus siap memberikan layanan. Yang kedua, siapkan juga sistem perubahan inovasi. Yang pertama. Yang kedua, di pidato Menteri Agama itu adalah
moderasi beragama. Terlalu lama kita terjebak di dalam persoalan-persoalan yang sungguhnya tidak harus menggerakkan kita. Bahkan ada di antara kita yang hanya saya ingin katakan dengan berbagai hal yang mestinya tidak terjadi. Pemberian pemahaman kehidupan beragama kepada anak-anak terus mengulang. Madrasah bangsa kita harus mampu mengajarkan pendidikan agama dengan baik, tetapi juga harus memberikan ruang yang besar yang sama kepada anak didik kita, bahwa ada orang lain yang berbeda keyakinan dan ajaran dengan kita, sehingga mereka bisa hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat berbangsa, bernegara, bahkan di masyarakat dunia. Ini moderasi beragama ini harus dimulai dari kita, supaya bangsa ini tidak habis energinya untuk membangun kadang-kadang persoalan-persoalan friksi-friksi kecil dalam persoalan agama yang tidak mungkin bisa dipaksakan. Agama itu otoritas Tuhan. Kalau Tuhan mau semua orang menjadikan Kristen, semua bisa. Kalau Tuhan mau semua dijadikan Islam, semua bisa. Walau sya'ala ja'alna ummatan wahidah. Kalau kami mau pada Allah, maka saya jadikan satu umat, satu agama. Tapi kan tidak untuk memberikan ruang kehidupan. Ini penting bagi kita. Dan kemudian agama harus tampil terdepan dalam persoalan-persoalan itu. Karena itu Rasul ketika hijrah dari Makkah di Yasrib, saya akan dibuka. Ketika sampai di Yasrib, Rasul itu dari Makkah diangkat oleh kaum muhajirin. Muhajirin itu orang-orang sahabat yang sudah memiliki keyakinan, sudah muslim, mengantar Rasul hijrah di Yasrib. Disambut oleh orang Ansor. Ansor juga itu orang Islam, orang-orang yang sudah memiliki keyakinan, sudah jadi muslim. Tapi pidato pertama Rasulullah di Yasrib itu apa? Ya ayyuhan nas. Rasul tidak ngomong ya ayyuhal muslim, apalagi ya ayyuhal mukmin. Tidak. Rasul begitu kumpul bersama, ada Ansor dan Muhajirin. Tidak ada pertama Rasul itu ya ayyuhan nas afsus salam at'im ta'am wasilul arham wassallu billah. Itu saja. Hei manusia-manusia, Rasul tidak katakan hei orang-orang Islam, hei orang-orang mukmin. Tidak. Nah, ini sesungguhnya bahwa ajaran Islam itu adalah dibanyak menjunjung kepada bagaimana kita selaku manusia bisa hidup berdampingan baik bersama-sama dengan manusia yang lain. Dan itu mulai dari moderasi beragama. Ini penting sekali. Kita mulai di kita. Saya ingin semua madrasah mengajarkan pendidikan agama dengan baik, sehingga memahami betul dia nilai Islam dan mampu mengamalkannya. Tetapi juga dia harus menghargai umat lain yang berbeda agama dengan dia. Sebab sampai kapanpun dipaksa pun itu tidak mungkin orang yang berbeda dengan kita dan bersama-sama. Ya, hidup nanti. Dan ini satu-satunya cara mengisi nilai-nilai kebangsaan. Yang ketiga, tidak mengerti agama. Belum tidak saya, masih tidak mengerti agama. Yang ketiga, perkokoh persaudaraan. Mengerti agama. Silakan dibuka teks. Kok bisa-bisanya orang baru jadi mengerti agama baru? Kan untuk perkokoh persaudaraan. Jangan menteri ini sudah ngintip lama sebelum jadi menteri agama tentang apa yang terjadi di kementerian kita ini. Memang
persaudaraan kita adalah persaudaraan yang semu, persaudaraan yang subhanallah, yang kata dalam Al-Quran itu tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Seperti kelihatan iya bersama-sama, tapi hatinya saling mencoba, saling menjatuhkan, saling mencari kesalahan, saling memfitnah, saling menzalimi, sehingga yang hancur tidak lagi orang per orang di kementerian itu, tapi yang hancur Kementerian Agama. Saya ingin mengatakan dan mengingatkan kepada diri saya dan saudara-saudara pegawai di Kementerian Agama, kita ini ibaratnya orang yang sedang berlalu di tengah lautan, berada dalam satu kapal besar, namanya Kementerian Agama. Kalau ada orang yang berbuat salah di kapal itu, maka yang akan kalah bukan orang per orang, tapi semua penumpang di kementerian itu, semua penumpang di kapal besar itu akan kalah. Jangan main-main. Lagi ngebocorin perahunya itu sudah semua orang sudah betul. Kalau ada orang yang terhina, tersiksa, terzalimi, terfitnah, pegawai Kementerian Agama, bukan lagi orang itu dong, tapi semua pegawai Kementerian Agama itu dijamin untuk benar baik. Tidakkah saudara seperti itu? Coba semua kita penumpang di perahu besar Kementerian Agama itu, ibarat rumah besar yang berada dalam satu rumah besar. Setiap rumah pasti ada kamar. Ada ruang pavilion, ada ruang depan, ada dapur, ada toilet, segala macam. Jangan ribut hanya karena berbeda kita isi kamar yang di belakang. Jangan bangga membusungkan dada hanya karena kita ngisi kamar depan. Satu rumah. Jangan karena ada yang di belakang terus ngomong. Padahal yang di kamar depan juga kalau mau makan dia harus lewat kamar belakang itu. Dan yang di kamar belakang tidak perlu marah-marah. Bisa jadi jauh ke depan, tapi dekat ke dapur. Kalau dia lapar, dia paling perlu makan. Coba sederhanakan pola pikir ini. Coba. Saya ingin buka-buka yang sebenarnya tepatnya. Supaya kita semua paham akan legislasi kita di Kementerian Agama ini. Jangan saling buka. Saudara-saudara, di rumah itu, di rumah siapapun, pasti selalu ada kamar mandi, ada toilet. Perhatikan sungguh-sungguh. Hanya di kamar mandi itulah kita bisa telanjang bulan habis-habisan. Hanya di kamar mandi. Ibu-ibu yang disenggol lagi sudah di kamar mandi buka semuanya. Kamar mandi. Suatu yang sangat sensitif ini digosok-gosok.
Siapa tadi tua ini? Nurul. Sesuatu yang sangat tertutup di kamar ini dibuka. Itu di kementerian kita namanya rapat. Silahkan ngomong apa yang lebih rapat itu. Ingat, masih dalam satu rumah, masih di dalam rumah. Ketika kita ke kamar mandi, buka-bukaan dalam kamar mandi, begitu keluar kamar mandi, padahal masih di rumah. Organ vital tubuh kita tutup dengan handuk. Masih dalam rumah, masih dalam rumah. Itu padahal sudah rumah. Dan kita tidak pernah berani keluar rumah kalau kita tampil seperti itu. Kita berani tampil keluar rumah itu kalau kita sudah dandan rapi, bahkan pakai parfum. Hanya orang gila saja yang pakai anduk, bahkan tidak pakai pakaian sama sekali keluar dari rumah. Orang gila. Jadi kalau ada persoalan-persoalan itu kemudian bicara yang tenang, tidak perlu ngomong keluar. Kenapa? Karena bisa jadi saudara yang satu gila, kami semua terbawa gila. Itu persoalannya. Jadi ini harus kita samakan pandangan-pandangan itu. Ini tidak berbeda loh, bukan betul saya. Kok persaudaraan jadi saudara ini? Satu belum tentu. Satu belum tentu. Nah, orang luar itu berusaha semaksimal mungkin mencari-cari kesalahan kita. Kenapa? Karena laksana perempuan kita ini gadis cantik. Terlalu banyak orang yang berkeinginan meminang kita, dan mereka menganggap kalau dia sudah ditolak tidak ada alasan. Kalau kita ditolak maka hanya ada satu yang dia bilang, bagaimana supaya orang lain juga tidak ada yang mau. Yang dicari kesalahan-kesalahan. Ngasih permen ceng, kata si Nurul mah, kadang wis dulu apa? Bisa, banyak panunya. Begitu kan? Itu cacat kok. Sudah terbuka. Sekarang hari kita ini tidak juga ada anak kecil ini. Diraih batu yang besar tidak ada. Ini saya ingin katakan seperti ini. Tentu bagian daripada hak seorang pimpinan kepada saudara-saudara. Dan ini persoalan besar di tengah-tengah kehidupan. Padahal kalau ada genteng yang satu bocor, ada halaman teras rumah yang kotor, orang tidak akan lagi ngomong. Atau misalnya bukan kamar kita diisi terus di atasnya gentengnya bergeser sehingga banjir, maka tidak akan pernah ada orang yang ngomong kamar saya tanya kok lubuk gentengnya tidak. Tidak. Tapi akan ngomong pasti rumah siapa itu. Semua pengisi rumah terbang. Ini kita. Ini saya minta betul kita semua menyamakan pandangan bahwa kita ini adalah saudara. Saudara. Jangan ada pikiran-pikiran duit. Tidak pernah ada orang yang berhasil menggunakan teori yang bertentangan dengan ide-ide seperti ini. Dan itu saya minta malam ini kita introspeksi, kita muhasabah. Saya minta saudara di status WA saya sekarang itu dibaca sungguh-sungguh. Barangkali yang berteman status WA saya itu dibaca. Dulu berteman dengan saya. Coba kalau berteman baca status WA saya apa ini.
ada seorang pun yang dapat melakukan sesuatu dengan sempurna. Namun setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu dengan benar. Tiap pedang yang tajam bisa meleset, tiap kuda bisa tergelincir, dan tiap berilmu bisa salah. Unta tidak pernah melihat punggungnya yang bungkuk, tapi kebungkukan unta lain selalu berada di depan matanya. Berbahagialah orang yang dapat menyalahkan dirinya sendiri sebelum menyalahkan orang lain. Saya betul-betul ingin mengajari diri saya bahwa bagaimana kita cara hidup jadi birokrasi kementerian lain. Jadi kita ini harus selalu melakukan muhasabah, introspeksi, sebab tidak ada yang sempurna di antara kita, dan tidak pernah ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak pernah. Karena itu saya minta kita semua kalau memang itu bisa selesaikan, ada ruang. Karena itu Pak Kepala Kantor, saya minta rapat ini terus dilakukan, rapat koordinasi dengan unit dengan ini harus betul-betul diintensifkan. Itu kamar mandi kita, dan saya berharap betul filsafat kamar mandi, lalu keluar kamar mandi masih dalam rumah pakai handuk, dan kita tidak pernah berani keluar rumah kalau kita tidak berpenampilan ini. Ini menjadi kata kunci menurut saya bagi kita semua di pendidikan. Kita ini kuat, kita ini hebat. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita kecuali teman kita sendiri. Ini penting, ini filsafat hidup ini bahwa kita harus. Saya kira Pak Menteri itu betul-betul beliau menyampaikan sambutan itu berdasarkan kalah yang sangat benar. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang selanjutnya tentu saya berharap betul di dalam berbagai kesempatan kita selaku operator Kementerian Agama untuk terus selalu selain tadi melakukan upaya-upaya inovasi dan kreasi. Saya berharap semua pegawai Kementerian Agama memahami situasi dan perkembangan zaman ini dengan baik. Zaman kita hari ini menjadi pegawai Kementerian Agama itu berbeda dengan orang-orang tua kita. Ayah saya dulu pensiun dulu agama itu tahun 80-an, 80 pensiun itu ya begitu juga. Tidak terus. Sekarang kita harus naik, siklusnya naik. Karena itu maka yang ini penting menurut saya. Ini baru harapan saya. Semua pegawai di Kementerian Agama jangan habiskan uangnya hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif jasmaninya, tetapi juga gunakan sedikit uang itu untuk terus-menerus menambah wawasan keilmuan, nambah pengetahuan. Para KUA lanjutkan kuliah, berselancar dalam pengetahuan. Kalau tidak di bangku formal, adakan pengajian-pengajian, cari-cari penggali ilmu pengetahuan. Karena hanya orang yang berpengetahuan yang bisa terus mengkontrol dirinya. Apalagi para guru, para kepala madrasah, tingkatkan terus pengetahuan, wawasan saudara-saudara. Penting. Kenapa? Karena sekarang ini pengetahuan itu menjadi sangat terus-menerus luar biasa. Saya senang sekali ada kepala madrasah di Daya Negeri di Pandeglang yang sekarang sudah kandidat doktor. Kalau minta saja kalau doktor ini, kepala kandidatnya harus profesor. Dan gitu. Bisa masuk dokter, jadi dokter, kalau punya dokter kan enak juga. Ini terus menerus belajar, terus menerus amal.
Sudah terlalu banyak, sudah terlalu lama apalagi teman-teman saya para pemburu ini sudah lupa sama sekali untuk belajar. Lupa sama sekali. Karena memang tidak ada yang mampu menasihati kepala kaulah. Kerjanya nasihatin orang terus. Ya, bagaimana kalau posisi orang yang selalu dinasihati orang, tapi tidak ada yang nasihati diri? Gimana? Tidak ada yang berani ngasih nasihat kepada para kaulah itu, kecuali mursyidnya, kecuali gurunya. Karena itu cari mursyid, cari guru. Kalau tidak ketemu di kampus tidak, maka cari. Saya ini betul-betul ini nambah wawasan, nambah pengetahuan. Apalagi saudara-saudara yang mengelola anggaran keuangan, kalau tidak terus-menerus berselancar dalam pengetahuan, regulasi keuangan sangat dinamis, peraturan-peraturan sangat dinamis. Apa yang peraturan hari ini, besok sudah ada lagi peraturan baru. Bagaimana mungkin kita bekerja dengan menggunakan peraturan ini, padahal peraturan sudah berubah? Kita cepat. Sekarang mencari pengetahuan sebenarnya mudah. Asal tahu. Untuk kolom betul ini, setelah kita melaksanakan tugas di sela-sela istirahat kita gunakan itu 1 atau 2 jam untuk belajar dalam pengetahuan. Istirahat bagi kita ini 4 jam itu sudah cukup. Saya rasa saya tidak pernah tidur melebihi 4 jam. Walaupun kata dokter ini harus tidur itu minimal 8 jam. Saya hampir protes kepada dokter. Bagaimana mau produktifnya kita? Kalau tidur kita ini wajib 8 jam. Coba kalkulasikan, kalau umur kita 60 tahun, berarti untuk tidur saja sudah 20 tahun. Kan satu hari itu 24 jam. Kalau tidur wajib 8 jam. Sepertiga. Belum ditambah main, belum ditambah makan, belum ditambah mandi, belum. Semuanya berarti kalau usia kita 60 tahun, yang terbuang sia-sia bisa jadi 30 tahun. Sangat tidak produktif dalam hidup. Sangat tidak produktif. Ini kadang-kadang giliran tidurnya mah ini kami pada dokter juga ada panjang. Semua orang pulang dari kantor jam 7 pagi udah ya. Itu. Jadi saya minta betul, mari kita tingkatkan. Secara khusus bagi guru, bagi para kepala madrasah, dan bahkan mungkin semuanya juga bagi tenaga pendidik dan pendidikan. Tugas Anda sekarang bertambah. Bukan hanya sekedar menambah pengetahuan, karena besok itu akan mentransfer pengetahuan kepada murid, tapi ada yang lebih penting. Bagi guru, mengajarkan pengetahuan itu hari ini bisa digantikan dengan dan oleh peran yang lain. Pak Cecep mengajar sekarang ini ya bisa dengan daring. Anak-anak juga pengetahuan bisa dengan Google. Tidak ada satupun ilmu yang tidak terdapat di Google itu. Bagi bangsa ini bukan hanya membutuhkan bangsa yang berpengetahuan, tapi juga membutuhkan bangsa yang berkepribadian. Dan itu perlu pembiasaan. Pembiasaan itu hanya akan didapatkan dari guru-guru yang layak di teladan. Namanya ketauladannya. Karena itu kepala madrasah itu tidak harus, selain harus pintar, kepala madrasah itu harus mampu menjadi tauladan. Tidak hanya tahu, kalau pengetahuan itu tahu jam kerja itu dimulai jam 7.15, keluar jam 16, itu pengetahuan. Tapi keteladanan itu adalah kepala madrasah harus datang sebelum guru yang lain datang.
Sebelum guru-guru Minceber datang, kepalanya sudah keluar. Teladan. Itulah sering kita temukan di kantor-kantor urusan agama, dalam tanda kutip, bukan di Kabupaten Pandeglang, bukan di Kabupaten Pandeglang, tapi di Kabupaten Serang, tetangga Kabupaten Serang. Jam 9 kantor urusan agama belum buka. Dan saya sampai hari ini tidak pernah menyampaikan kepada kepala seksi, kepada para penanda. Dan kalau saya tidak punya juga kewajiban untuk melaporkan kepada saya tidak perlu ada kewajiban. Ini apa masalah? Karena bukan hanya sekedar pengetahuan yang kita butuhkan, tapi kita jadi kita pulang ke rumah, kopi, pakai masker. Jangan ngomong, kenapa harus pakai masker? Supaya begini, pengetahuan. Tapi begitu pulang, tidak pakai masker, ya kan? Itu keadaan. Itu yang harus penting sekali. Semua yang ada di dunia ini harus ikuti. Tidak boleh protes. Semua ada garis tangan tersendiri. Saya katakan kemarin di mana itu, tidak ada satu helai pun, satu lembar daun kering sekalipun yang jatuh ke muka bumi tanpa kirim saya Tuhan. Tidak ada. Karena itu kita nikmati, tapi dengan terus melakukan kebiasaan. Masker ini memang dipakai repot-repot di pandangan pulang puasa. Kadang-kadang ngomong juga nggak enak, apalagi kalau ada masker yang khusus untuk pejabat eselon 2 itu, ada yang muat putih itu. Kalau ada lagi pembelian dari istana, plastik. Ya, tapi plastik pakai. Karena pasti semua ada. Bagi kita kan, bagi seorang suami, hikmahnya banyak juga mas Ferry. Paling tidak, istri kita sekarang tidak meminta uang tambahan untuk beli lipstik. Cocok. Karena pakai lipstik atau tidak, sama saja tidak kelihatan. Tutup. Walaupun kadang-kadang ada juga unsur penipuan. Sulit sekali hari ini membedakan mana gadis yang hidungnya mancung dengan yang masih. Ya, kalau yang mancung gitu kan hidung pasti juga kayak seperti mancung. Jadi ada semua hikmah. Kewajiban kita sekarang ini adalah bagaimana kita. Jadi, para saudara sekalian, saya minta betul kita menyamakan pandangan di Kementerian Agama. Secara khusus, pidato Menteri Agama yang terkait pokok persaudaraan itu betul-betul saya minta kita. Jadi dalam tema ayat kagorengan babaturan dipanggil bersih saat itu. Lebih dari kata terus, ya. Kalau zaman Belanda itu namanya tudil gitu. Bukan hanya ditembak, Pak, digantung. Gantung itu zaman dulu itu. Kalau Pak Haji Hasan ngomong itu yang meninggal dia. Berada dalam barisan, tapi Ustaz tidak bisa. Dan itu tidak akan pernah, mohon maaf, pengkhianat itu, pecundang itu tidak akan pernah jadi pemenang. Tidak akan kebagian apa-apa nanti kalau yakin betul saya. Yakin. Sebab setiap aktivitas yang dia lakukan untuk menjerumuskan orang, Tuhan akan memberikan ujian penjerumusan selama-lamanya. Bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada keluarga. Itu makanya kalau dalam syariat juga ada disebut dengan dosa itu. Jadi mari kita sama-sama kita introspeksi betul. Saya minta nanti silakan yang tadi berteman itu
di expired itu status WSA itu. Untuk kita semua dan semua sengaja terima. Kita ingin bagaimana kita ini enjoy bersama. Tidak perlu semua jadi nahkoda karena kapal ini cuma satu. Tapi perannya akan ada yang peran menggunakan dayung, ada juga yang ABK. Semuanya sama, akan membawa kepada pulau tujuan. Bahaya kalau satu mobil disetir oleh 2 orang, 3 orang. Bagaimana? Tidak. Jadi tidak. Itulah maka kita ini, saya pernah diajari kakek saya itu, sebenarnya ada yang mengutip kita itu, beliau katakan sederhana. Sederhana itu dalam beberapa tadi. Akhir hidup sumastur Allah mengingat. Hormati kamu dan tutupi kesalahan-kesalahan orang lain. Karena mereka tidak sedang menutupi kesalahannya sendiri. Unta itu tidak pernah tahu punggungnya lumpuh, tapi tumpukan unta yang lainnya nampak jelas keterangan. Ini kan filsafat hidup sebenarnya. Mari kita bangun persaudaraan. Kalau kaum A yang jauh dengan yang di dekat, masalah. Kaum A yang di pojok dengan kaum A yang di kota, sama saja. Kita di sana tidak akan ada kakanwil kalau tidak ada penghulu. Tidak akan. Tidak bisa dari kakanwil kalau tidak punya kepala kaum. Tidak. Tapi juga tidak akan ada kepala kaum tanpa kakanwil. Jadi kita ini sebenarnya satu kesatuan. Jangan cederai hanya karena persoalan-persoalan kecil. Saya minta betul di kementerian ini sudah terlalu sering kita melakukan sesuatu itu. Kalau kita memang ada persoalan ibarat di rumah tangga suami dengan istri, biarlah itu dinamika, itu sesuatu yang biasa di rumah tangga. Jangan salah curhat. Kita ada persoalan dengan istri kita, curhat sama janda yang mantan kita. Curhat kita ada persoalan dengan suami kita, curhat kepada laki-laki yang memang berharap. Bagaimana cara? Nah, ini kadang-kadang kita ini salah curhat. Itulah sebabnya maka ketika orang menikah sering saya katakan, kamu sekarang menjadi istri dari A, maka semua persoalan itu ada berada pada suami Anda, termasuk pada orang tuanya saja. Bahkan ada larangan seorang istri itu pergi ke rumah orang tuanya saja tidak boleh tanpa izin suaminya. Ini menjadi konsep dari sistem birokrasi sebenarnya. Birokrasi kita. Loh, itu kadang-kadang itu buat saya bingung juga. Mohon maaf ya, Pak Kasih Haji ya. Pak Kasih Haji orang yang paling terkenal sekarang saya lihat Banten ini. Bersama-sama, jangan sampai bersama-sama. Bagaimana bisa begitu? Kita samakan pandangannya, samakan pandangannya. Kalau sakit teman kita, maka sesungguhnya kita juga sakit. Sekali lagi, kalau perahu ini oleh, maka yang tenggelam itu semua penumpang perahu itu. Kalau rumah besar ini ada genteng yang bocor, kayak itu hanya di satu kamar, maka orang akan ngomong kondisi rumah itu semua tidak benar.
Itu saudara-saudara yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah kepada kita sekalian. Semata-mata ini adalah keinginan untuk bagaimana kita semua mengisi firman Allah, in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Akhirnya dengan senantiasa mohon tunjukkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, kegiatan sinkronisasi program dan anggaran Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Pendidikan Islam, Bimas Islam dan Penyelenggara Haji dan Umrah tingkat kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi saya nyatakan dibuka. Aku qauli hadza bi rabbi fa in asabtul haq fa min Allah wa rasulih wa in zubtu fa minni wa min syaitan fa inna Allah wa rasulahu minhuma bari'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.